Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dengan NIM 2215050055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan pembahasan materi dari kelompok 3 tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Alladhina kadzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Alladhina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون صدق الله العظيم. Adapun penafsiran dari 3 kitab tafsir, yaitu yang pertama dalam kitab tafsir Al-Munir. Di sini disebutkan bahwasanya ayat ini merupakan lanjutan dari kisah Nabi Syu'aib dengan kaumnya. Yang mana pada ayat-ayat ini terdapat 2 kandungan tema. Yang pertama itu tentang dialog Nabi Syu'aib dengan tokoh-tokoh kaumnya. Yang kedua tentang kesudahan orang-orang kafir ini, yaitu mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya orang-orang kafir ini pada masa Nabi Syu'aib ini merupakan orang-orang yang sombong dan enggan beriman kepada Allah dan kerasulan Nabi Syu'aib. Mereka juga disebutkan sebagai orang-orang yang menyesatkan dan berusaha untuk mengkafirkan orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Syu'aib. Mereka juga disebutkan sebagai orang-orang yang selalu meneror. Sehingga pada akhir ayat ini Allah menutup penjelasannya itu dengan azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Syu'aib tersebut. Yang mana pada ayat-ayat ini ada kata fa'akhadathumur rajfatu. Rajfatu di sini merupakan yang berarti itu gempa. Yang mana pada surah Hud juga disebutkan kata soyhah. Soyhah itu adalah suara yang mengerikan ataupun suara keras yang mengerikan. Yang mana kata rajfah ini ataupun gempa ini selalu diiringi dengan soyhah ataupun gempa yang selalu diiringi dengan suara keras yang mengerikan. Dalam ayat 90 disebutkan bahwasanya barang siapa yang mengikuti Nabi Syu'aib, mereka adalah orang-orang yang merugi. Namun pada ayat-ayat setelahnya itu adanya bantahan terhadap ayat ini, yang mana orang-orang kafir itulah orang-orang yang benar-benar rugi dan mereka adalah orang-orang yang tercela. Hal ini dibuktikan dengan pengulangan kata yang terdapat pada ayat 92, yaitu alladzina kadzabu syu'aiban. Selanjutnya, pada kitab tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab disebutkan bahwasanya kata ittaba'tum yang berarti mengikuti itu tuh makna hakikinya itu adalah mengikuti jejak Nabi Syu'aib yang berhijrah ke tempat lain untuk menghindari kemungkaran kaumnya dan menghindari dari pemaksaan ataupun siksa dari kaum-kaum kafir tersebut. Nah, pada ayat 94 juga disebutkan bahwasanya hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mendustakan ataupun mengingkari ajaran dari Rasulnya, yaitu mereka akan dibinasakan dan mereka akan diruntuhkan sistem yang mereka anut tersebut, sehingga mereka itu binasa seakar-akarnya dalam tafsir Al-Misbah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya karena kekafiran,
kesombongan dan keangkuhan mereka, dan mereka tuh juga menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Maka mereka tuh ditimpa dengan gempa yang sangat dahsyat, yang mayat-mayat mereka itu bergelimpangan di dalam reruntuhan tersebut. Seakan-akan mereka tuh tidak pernah mendiami negeri ataupun tempat tinggal mereka sendiri. Nah, kesimpulan dari ketiga kitab tafsir tersebut bahwasanya ayat-ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya, yang mana kaum Nabi Syuaib itu merupakan orang-orang yang kafir dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Padahal Nabi Syuaib ini sudah menegaskan bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah Allah kepada kaum-kaumnya, tetapi mereka menolak kebenaran tersebut, sehingga mereka mendapatkan azab yang sangat mengerikan, yaitu dengan ditimpakannya gempa yang sangat keras dengan suara keras yang sangat mengerikan. Terakhir, relasi Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94 dengan pendidikan, yaitu dalam ayat-ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ayat-ayat ini menjelaskan tentang kita bagaimana tentang kesabaran. Yang kedua, jangan berlaku curang, dan yang ketiga adalah sikap pantang menyerah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.